Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala SMA Negeri 1 Lumah, dalam hal ini diwakili oleh Wakil Bidang Guru. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru yang hadir, dan yang kami hormati yaitu Bapak Siswa sebagai CGP dari SMA Negeri 1 Lumah Angkatan 10. Pertama-tama mari kita panjatkan rasa puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada hari ini kita dalam kondisi sehat walafiat dalam mengikuti acara ini. Salam dan salam kita sampaikan kepada kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk mengawali acara kita pada hari ini, mari kita sama-sama kita buka dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Lumah, dalam hal ini disampaikan oleh Bapak Ibrahim Jamal SPD. Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat hadir dalam acara diseminasi, dalam acara penyebaran budaya positif, pemahaman dan pengalaman budaya positif yang dilaksanakan oleh CGP dari SMA 1. Alhamdulillah SMA 1 tidak pernah kekurangan, tidak pernah, selalu ada CGP. Kali ini Bapak Siswanto akan memberikan pemahaman mengenai budaya positif. Kemudian salawat beri salam tidak lupa kita hadiahkan kepada Nabi junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan salawat Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita yang selalu bersalawat kepada beliau dan mengikuti langkah beliau mendapat syafaat di yaumil akhir kelak. Bapak Ibu, saya selaku mewakili sekolah menyampaikan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang sudah menyempatkan hadir, dan terima kasih juga kepada Bapak Siswanto MPD yang sudah bersedia memberikan kita inspirasi dan selalu menebarkan dan memahamkan antara dia kepada kita bagaimana kita membentuk budaya positif di sekolah yang kita cintai ini. Kemudian terima kasih dan sudah meluangkan waktu Bapak Siswanto dan Bapak Ibu Guru di sela-sela kesibukan yang luar biasa. Saya ucapkan terima kasih. Kemudian maaf mungkin penempatan yang kurang pada tempatnya, yang ala kadarnya, ya kita sama-sama maklumi. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Bapak Siswanto nanti yang mampu menjadikan sekolah kita menjadi lebih baik di setiap harinya. Saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan pengarahan kepada kita semua. Mudah-mudahan kegiatan kita pada hari ini dapat berlangsung dengan baik, ya kan? Kita ikuti dengan tertib sesuai apa yang diharapkan oleh Bapak Kepala Sekolah. Baik, kita menginjak acara inti yaitu pemaparan, yaitu aksi
aksi nyata ini pada modul 1.4 yaitu TDB mahasiswa SPD, yaitu berbagi pemahaman dan pengalaman mengenai penerapan konsep budaya positif. Kepada Pak Siswanto kami persilakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajmain. Baik, pada kesempatan ini saya akan berbagi yaitu pemahaman, pengalaman mengenai penerapan konsep-konsep inti budaya positif yang ada di SMA Negeri 1 Subang. Konsep-konsep inti model budaya positif di sini ada 6. Yang pertama perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga kebutuhan dasar manusia, 4 motivasi perilaku manusia, 5 posisi kontrol, 6 keyakinan kelas, 7 segitiga esensi. 1 perubahan paradigma baru. Nah, pendidikan seiring dengan perkembangan zaman ini telah mengalami perubahan. Nah, pendidikan Indonesia ini dimulai zaman kolonial Belanda, yaitu pendidikan ini rakyat hanya diajari berhitung, menulis dan membaca seadanya dan untuk kepentingan kolonial Belanda. Maksudnya di sini pendidikan zaman kolonial Belanda, semua masyarakat ini belum tentu berhak mendapatkan pendidikan, cuman orang-orang tertentu saja. Orang-orang tertentu tersebut untuk kepentingan kolonial, yaitu para pegawai yang bekerja pada kolonial Belanda. Nah, pada pendidikan yang diajarkan pada saat kolonial Belanda cuma hanya berhitung, menulis dan membaca. Itu pun untuk kepentingan kolonial Belanda, yaitu membantu bagian pemerintahan. Nah, seiring berjalan setelah kita merdeka, ada pendidikan mengalami paradigma baru, yaitu pendidikan berpusat pada murid untuk mencapai kebahagiaan lahir dan batin yang setinggi-tingginya. Jadi untuk paradigma baru ini kita beralih pendidikan yang berpusat pada murid. Jadi diharapkan nanti pendidikan sekarang yaitu pendidikan yang berpusat pada murid, yang akhirnya nanti muaranya yaitu akan menuju pendidikan profil pelajar Pancasila. Pendidikan paradigma baru yaitu pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, itu juga sudah saya jelaskan tadi, jelas berarti pendidikan paradigma baru ini adalah akan mengacu kepada nilai-nilai karakter dari profil Pancasila yang kita ketahui itu ada 6. Nanti saya akan bahas. Kemudian pembelajaran paradigma baru memastikan praktik pembelajaran yang berpusat pada murid, itu jelas, yang mana setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ini di sumbernya Kemendikbud Ristek 2022. Di paragraf kedua, paradigma baru memastikan praktik pembelajaran yang berpusat pada murid, yang mana setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhan manusia. Jadi untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila yang sesuai, berarti seorang guru atau pendidik ini akan mengetahui dulu kebutuhan pelajar atau kebutuhan murid. Kebutuhan murid inilah yang menjadi tolak ukur kita pada saat kita mengadakan proses pembelajaran. Jadi seandainya contoh ada murid di dalam kelas, saya ngajar misalnya 34, kemudian sebelum terjadi proses pembelajaran kita adakan dulu asesmen. Dari asesmen inilah tahu kebutuhan murid. Misalnya yang ingin belajar
dengan video pembelajaran berapa orang, maka akan belajar di video pembelajaran. Kemudian yang belajar di luar, misalnya hobi belajar di luar, maka dikelompokkan belajar di luar. Itu berarti pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan murid. Pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan murid, tidak mesti harus murid menurut atau yang disetujui oleh guru. Next. Nah, ini profil pelajar Pancasila, ada 6. Jadi dalam profil pelajar Pancasila, yang pertama beriman, bertakwa pada Tuhan dan berakhlak manusia. Tujuan profil pelajar Pancasila setelah proses pembelajaran berlangsung, siswa atau peserta didik ini diharapkan nantinya akan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini di lingkungan sekolah maupun di masyarakat atau tempat tinggalnya. Itu yang diharapkan profil Pancasila. Yang kedua, berkebinekaan global. Maksud berkebinekaan global, berkebinekaan global ini bermacam-macam karena dasar dari Indonesia adalah bermacam-macam ras, suku, agama dan sebagainya. Nah, ini akan diterapkan dalam proses pembelajaran, yaitu profil Pancasila. Jadi mereka harus menghargai suku, harus menghargai agama, harus menghargai ras dan sebagainya. Nah, ini akan diterapkan pada profil pelajar Pancasila. Yang ketiga, bergotong royong. Bergotong royong ini sudah lama dikenal pada zaman dahulu, zaman nenek moyang kita dulu, bahkan zaman munculnya Indonesia, ini sudah ada gotong royong. Sifat dari Indonesia adalah bergotong royong. Kalau sekarang dikenal dengan istilah kolaborasi. Yang kedua, kreatif. Yang selanjutnya keempat, kreatif. Nah, kreatif ini memang harus dituntut. Jadi semua murid atau peserta didik dituntut untuk kreativitas. Jadi setelah melakukan proses pembelajaran dengan menggunakan profil Pancasila, diharapkan nanti apa? Anak bisa kreativitas. Adanya kreatif atau kreativitas. Gunanya untuk apa? Untuk masa depan mereka. Setelah proses pembelajaran, jadi diharapkan anak ini berkreativitas, tidak hanya menonton. Jadi tugas murid tidak hanya menerima pembelajaran. Jadi pembelajaran ini dikembangkan untuk kepentingan di masyarakat nanti. Kemudian bernalar kritis, itu jelas. Setiap siswa atau peserta didik harus bernalar kritis dalam proses pembelajaran, tidak hanya menerima pada guru. Jadi misalnya proses pembelajaran biologi saya, keanekaragaman jenis makhluk hidup. Nah, jadi anak untuk belajar di mana disesuaikan pembelajaran tersebut dengan kehidupan. Oleh karena itu harus murid atau siswa atau peserta didik harus mencari supaya membuka pengalaman atau wawasan tentang proses pembelajaran yang berhubungan dengan materi tersebut. Yang terakhir, mandiri. Jelas, seorang siswa dituntut untuk mandiri dalam menghadapi perkembangan zaman atau dunia pendidikan sekarang. Next. Disiplin positif. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapat kepatuhan. Itu disiplin. Jadi seorang disiplin adalah orang yang disiplin itu adalah timbul dari diri sendiri atau dari anak sendiri. Berarti ada kekuatan di dalam dirinya untuk memenuhi suatu peraturan. Nah, kita sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Di sini jelas, berarti kita sebagai pendidik tujuannya adalah apa? Untuk menciptakan disiplin diri pada siswa atau peserta didik yang mengacu pada nilai-nilai kebijakan universal, yaitu kebijakan atau karakter yang telah diterapkan pada profil pelajar Pancasila. Yuk. Disiplin positif.
Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran anak untuk melakukan sesuatu tanpa hadiah, ancaman, maupun hukuman. Jadi disiplin positif ini juga bertujuan untuk menerapkan disiplin, menumbuhkan kesadaran anak. Jadi kesadaran yang timbul dalam diri sendiri tanpa ada pengaruh dari faktor luar. Contoh, anak dalam peraturan sekolah anak diwajibkan memakai sepatu hitam. Dengan adanya kesadaran diri pada anak, maka anak melakukan hal tersebut tidak karena ada hukuman. Itu disebut dengan disiplin. Contoh lagi, siswa datang tepat pada waktunya atau tepat waktu, tidak terlambat. Nah, ini lama-kelamaan akan menimbulkan kesadaran diri. Inilah yang disebut dengan disiplin positif dalam sekolah. Ini tanpa ada ancaman atau hukuman. Jadi seseorang anak atau murid atau peserta didik disiplin karena ada hukuman, karena ada hadiah, berarti itu belum dikatakan disiplin positif. Lanjut. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar pada manusia pada dasarnya ada lima. Satu, bertahan hidup. Setiap makhluk hidup ini membutuhkan setiap makhluk hidup ini mempunyai bertahan hidup untuk gunanya untuk apa? Untuk melangsungkan perkembangan, untuk melangsungkan kehidupannya itu digunakan untuk bertahan hidup. Bertahan hidup salah satunya yaitu dengan contohnya memenuhi kebutuhan di dalam rumah tangga. Gunanya untuk apa? Untuk melangsungkan kehidupan manusia tersebut. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Jelas kasih sayang merupakan kebutuhan dasar. Contoh, seorang ayah mengasihi anaknya, kemudian anaknya membutuhkan kasih sayang orang tua. Nah, kasih sayang anak terhadap orang tua ini juga merupakan kebutuhan dasar. Yang ketiga, penguasaan. Penguasaan juga termasuk kebutuhan dasar. Setelah melakukan kasih sayang, adanya unsur penguasaan. Penguasaan ini bukan dalam arti negatif. Yang kelima, kebebasan. Yang keempat, kebebasan. Setiap orang membutuhkan kebebasan. Kebebasan tersebut selagi tidak melampaui atau melampaui dari kebebasan yang ekstrim. Itu disebut dengan kebebasan. Jadi kebebasan ini adalah kebebasan yang mempunyai moral dan etika. Contoh, di dalam keluarga, seorang anak bebas untuk menentukan pilihan atau cita-citanya. Itu kebebasan, masih di luar normal. Jadi bukan kebebasan yang diajarkan, kebebasan yang yang sembrono dan sebagainya, tidak diatur lagi. Jadi kebebasan ini kebebasan yang ada aturan. Contoh di sekolah boleh bebas, tapi masih ada peraturan dan keyakinan kelas nanti. Jangan kebebasan sembarangan. Yang terakhir, kesenangan. Setiap manusia ini mempunyai kesenangan. Kenapa? Setelah hasil yang dicapai, setelah memperoleh hasil yang dicapai, ini akhirnya akan menimbulkan suatu kesenangan. Contoh, seorang siswa pada saat menerima raport dalam keadaan naik 100%, maka siswa tersebut dalam keadaan senang. Kenapa senang? Karena telah mencapai tahapan-tahapan untuk mencapai naik kelas. Dia telah melakukan proses, telah melakukan ujian dan sebagainya. Itu disebut dengan kesenangan. Motivasi perilaku manusia. Motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Ini saya ambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, motivasi ini adalah sesuatu kekuatan yang timbul dalam diri seseorang untuk menciptakan hal yang baik atau yang bagus, untuk mencapai tujuan tertentu. Itu disebut dengan motivasi. Jadi motivasi ada dua. Ada motivasi intrinsik dan motivasi intrinsik.
Yang pertama, motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang berasal dari luar. Jadi motivasi ini ada dua, motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Yang sekarang motivasi ekstrinsik berarti motivasi yang timbul adanya pengaruh dari luar. Contoh, murid melakukan disiplin diri dikarenakan takut dihukum atau menghargai hukuman. Ini jelas. Ini disebut dengan motivasi ekstrinsik. Kenapa disebut ekstrinsik? Nah, murid melakukan disiplin ini karena ada imbalan. Kenapa? Imbalannya yaitu takut dihukum atau mendapat penghargaan. Ini tidak baik. Jadi motivasi karena ada imbalan tersebut tidak baik. Yang kedua, murid melakukan disiplin diri dikarenakan ingin mendapatkan imbalan berupa hadiah atau pujian dari orang. Jadi misalnya saya seorang siswa SMA Negeri 1 Suma, rajin datang ke sekolah tepat waktu, tapi ada embel-embel lain, ingin mendapat pujian seseorang. Ini disebut dengan motivasi atau kekuatan yang timbul dari luar. Itu contohnya. Next. Motivasi yang kedua, intrinsik. Nah, motivasi inilah yang diharapkan oleh profil Pancasila, yaitu motivasi yang berasal dari dalam diri, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri dikarenakan sadar akan nilai kebajikan dalam dirinya. Maksudnya, motivasi ini yaitu motivasi yang timbul dari kekuatan diri sendiri, dari anak. Contoh, anak tersebut disiplin tepat waktu, tidak ada unsur imbalan, tidak ada unsur takut hukuman. Itu motivasi yang timbul dalam diri. Jadi adanya kesadaran diri, adanya kekuatan dalam diri untuk melakukan suatu tindakan tertentu yang bersifat positif. Next. Konsep disiplin dengan identitas gagal. Nah, ini banyak diterapkan sebelum-sebelumnya. Nah, karena kita sekarang belajar pembelajaran berdiferensiasi, maka atau IKN, maka hal ini harus dihapus atau dihindarkan. Konsep disiplin dengan identitas gagal. Yang pertama, hukuman. Apa itu hukuman? Yang pertama, menyakitkan. Yang disebut menyakitkan, contoh, seseorang siswa atau peserta didik dihukum pada saat tidak memakai atribut pada saat upacara. Misalnya kita hukum dijemur menghadap tiang bendera selama 30 menit. Nah, perlakuan ini lama-kelamaan akan menyakitkan individu atau peserta didik. Ini tidak baik dilakukan karena bersifat hukuman. Lama-kelamaan apa? Adanya timbul rasa dendam anak terhadap siswa, terhadap guru. Yang kedua, setelah melakukan hukuman pasti ada rasa tidak nyaman pada siswa. Yang ketiga, memaksa. Jelas, hukuman bersifat memaksa. Misalnya, anak ini datang terlambat, dihukum. Berkeliling misalnya di lapangan basket selama 100 kali. Ini lama-kelamaan memaksa sifatnya, lama-kelamaan mati. Buat murid jadi takut. Dengan adanya hukuman itu terjadilah proses murid akan takut kepada guru. Yang kelima, murid menyembunyikan kesalahan. Dengan adanya hukuman tersebut, murid banyak menyembunyikan masalahnya karena rasa takut. Yang datang terlambat diubah absen, jadi tidak datang terlambat. Gitu. Nah, murid menjadi rendah diri. Jelas, dengan adanya hukuman dia akan merasa malu terhadap kawan-kawan. Akhirnya apa? Terhadap guru akan merendah diri. Kemudian penghargaan dan hadiah. Ini tidak efektif lagi. Pemberian hadiah atau penghargaan ini tidak baik lagi dilakukan pada saat proses pembelajaran sekarang. Kenapa? Karena tidak efektif. Yang kedua, merusak hubungan, sifatnya iri. Contoh, di dalam kelas si A, si B dapat juara. Dapat juara satu diberi hadiah, maka lama-kelamaan akan menimbulkan diri atau iri hati terhadap kawan tersebut. Yang ketiga, mematikan kreativitas. Dengan adanya imbalan atau penghargaan, ini jelas akan mematikan suatu kreativitas anak. Maka anak yang merasa pintar tadi karena dapat juara, lama-kelamaan tidak belajar sesungguh-sungguhnya karena dia beranggapan bahwa saya sudah pintar. Gitu. Yang keempat, menghukum dengan sistem ranking dirinya. Itu jelas. Karena saya ranking 1, saya tidak akan belajar. Dengan adanya itu berarti dia akan menghukum dirinya sendiri.
Terus merampas hak menghargai. Dengan adanya penghargaan atau imbalan, jelas otomatis akan merampas hak untuk dihargai sesama temannya. Lanjut. Konsep disiplin dengan identitas sukses ada dua, konsekuensi dan restitusi. Yang baik kita lakukan nanti restitusi. Kita ambil contoh konsekuensi. Konsekuensi itu adalah penguatan jangka pendek. Kalau konsekuensi, contoh, seorang siswa tidak memakai baju hari Rabu, tidak memakai baju misalnya batik, dia pakai baju pramuka, maka kita panggil. Nah ini kita tanya, misalnya guru piket dan sebagainya, ditanya, kamu telah melanggar aturan ini. Nah ada penguatan jangka pendek. Kenapa jangka pendek? Langsung diputuskan, kamu pulang, kamu tidak boleh masuk. Nah itu disebutkan konsekuensi. Karena kamu tidak memakai baju batik, maka konsekuensinya kamu pulang. Ya, itu boleh lagi. Perlu memonitoring berkelanjutan. Jadi dengan konsekuensi adanya penerapan hukuman tadi atau konsekuensi tadi, ini perlu kita monitor. Perlu kita monitor atau pengawasan dari guru-guru. Yang ketiga jelas stimulus respon. Ada stimulus, ada respon. Yang keempat murid menghormati peraturan. Dengan adanya konsekuensi, otomatis murid menghormati peraturan tersebut yang ada di sekolah. 5. Kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Jadi gini, seorang anak mendapat hukuman, konsekuensinya apa misalnya? Anak tersebut sering terlambat, tiap hari terlambat. Cuman konsekuensinya apa? Mengelilingi atau mengambil sampah setiap hari itu. Maka lama-kelamaan individu tersebut atau peserta didik itu tidak merasa saya bersalah. Kenapa? Konsekuensinya cuma mengambil sampah. Nah itu tidak boleh dilakukan lagi. Nah sebaiknya apa? Dengan restitusi. Restitusi, murid bertanggung jawab atas perilakunya satu. Yang kedua, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Yang ketiga, murid menghormati dirinya dan orang lain. Kemudian teori kontrol dirinya, mengubah kontrol. Kemudian murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Nanti restitusi dari slide selanjutnya. Next. Konsep disiplin dengan pendekatan restitusi. Nah, inilah sebuah cara untuk menanamkan disiplin pada murid, yaitu dengan cara restitusi. Lanjut. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka tidak bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini Dr. Gosen 2004. Itu restitusi. Jadi restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi baik bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Ada 7 restitusi ciri-cirinya. 1. Menguatkan dan fokus pada solusi. Jadi tujuan restitusi adalah untuk menguatkan dan fokus pada solusi. Contoh, seorang siswa datang terlambat. Nah ini kita restitusi. Jadi dipanggil anak, kenapa kamu terlambat? Nah, coba ceritakan kepada bapak, apa penyebab kamu terlambat? Ini. Sekarang ada nggak jalan keluarnya untuk memecahkan masalah ini supaya datang tidak terlambat lagi? Jadi anak mencari jawaban sendiri dan tidak akan mengulanginya lagi. Kenapa? Karena anak mencari jawabannya sendiri. Beda dengan peraturan atau hukuman. Kalau hukuman jelas tak tanda, selesai. Ada. Yang kedua, fokus pada karakter bukan tindakan. Jelas, fokus pada karakter anak bukan tindakan. Jadi kita menggali anak yang bersalah tadi dengan restitusi, kita tahu jawaban. Oh, karakter anak ini seperti ini dengan adanya restitusi. Jadi bukan untuk tindakan. Tidak, bukan menebus kesalahan mendasari tindakan, namun belajar dari kesalahan. Jelas. Jadi dengan adanya restitusi, kita ini bukan menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahannya tadi. Contoh, anak datang terlambat. Kenapa datang terlambat? Dengan adanya datang terlambat ini anak merenungi bahwa kesalahan saya seperti ini. Jadi belajar akan kesalahan yang terlebih dahulu. 4. Mencari kebutuhan dasar. 5. Tawaran bukan paksaan. Memperbaiki hubungan dan menentukan untuk melihat ke dalam diri. Next. Nah perbedaan. Ini contoh kasus murid datang terlambat ke sekolah. Ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Kalau hukuman, murid disuruh berdiri di depan kelas selama 5 menit. Ini hukuman. Nah kalau konsekuensi, guru
memberikan konsekuensi untuk tetap berada di dalam kelas selama istirahat berlangsung. Itu konsekuensinya. Kalau restitusi, jadi kita restitusi dulu anak, menanyakan anak, kenapa kamu datang terlambat? Nah, apa penyebabnya? Nah, setelah ada tahu penyebabnya ini, kita cari jalan keluarnya bersama-sama dengan anak tersebut. Anak tersebut mencari jawaban tersebut, tidak akan mengulangi lagi permasalahan selanjutnya. Itu yang disebut dengan restitusi. Next. Posisi kontrol. Next. Posisi kontrol ini ada 5. Inilah posisi kontrol kita sebagai guru. Yang pertama, penghukum. Jadi kita bisa bersifat sebagai penghukum. Contoh penghukum tadi, anak yang tidak lengkap pada saat upacara bendera berjemur di lapangan bendera sambil menghormati bendera selama 15 menit, itu disebut dengan penghukum. Yang kedua, teman. Guru bisa juga sebagai teman. Nah, guru sebagai teman contohnya gini. Anak yang bermasalah dan tidak berpakaian lengkap pada saat upacara tadi ditegur. Si A, kenapa kamu tidak berpakaian lengkap? Kamu nanti memalukan saya. Itu disebut dengan teman. Tapi masalahnya kenapa guru sebagai teman nanti pada suatu saat anak mendapat suatu kesalahan, guru tersebut tidak bisa membantu, maka nilai guru akan jatuh pada murid atau siswa. Yang ketiga, pemantau. Nah, sebagai pemantau, guru disebut sebagai pemantau. Guru bisa memantau aktivitas anak. Yang keempat, pembuat rasa bersalah. Nah, guru juga bisa membuat sebagai bermasalah. Jadi, guru langsung menjudge anak tersebut. Kamu tidak berpakaian lengkap karena kamu ini. Itu nggak boleh. Yang terakhir, manajer. Nah, posisi manajer inilah yang diharapkan oleh seorang guru, yaitu dengan cara restitusi, mengayomi, dan memecahkan masalah secara bersama. Next. Contoh penerapan 5 posisi kontrol sudah lebih kurang tadi. Kemudian keyakinan kelas. Ini contoh. Mengapa kita memiliki aturan memakai helm pada saat naik kendaraan bermotor? Itu jelas peraturan. Peraturan yang telah dibuat tidak bisa dirubah-rubah lagi. Kenapa kamu pakai helm naik kendaraan motor? Yang pertama, pada saat posisi kecelakaan untuk melindungi kepala. Jadi dibuatlah peraturan. Itu peraturan polisian. Yang kedua, mengapa kita memiliki aturan memakai sabuk pengaman pada saat naik kendaraan roda 4? Itu jelas aturan. Contoh lagi pada saat terjadinya COVID, kita diwajibkan untuk memakai masker. Itu peraturan. Nah, kalau keyakinan kelas itu misalnya apa? Pada saat belajar tidak boleh ribut. Itu keyakinan kelas. Proses pembuatan keyakinan kelas ini ada saya sampel. Yang pertama, berdiskusi tentang peraturan kelas, kemudian merumuskan tentang peraturan kelas, kemudian peraturan kelas menjadi suatu keyakinan kelas, baru proses penempelan keyakinan kelas. Jadi setelah diambil keputusan untuk membuat keyakinan kelas, baru siswa disuruh untuk menempel keyakinan kelas tersebut di depan kelasnya. Ini keyakinan kelas, ini ada keyakinan kelas, ini contohnya ya. Contoh-contoh yang bisa kita membuat dan keyakinan kelas yang bisa dipakai. Yang pertama, bertanggung jawab mengerjakan tugas piket. Jadi anak seluruhnya atau peserta ini tahu. Jadi bertanggung jawab tiap ada PR atau tugas, anak harus mengerjakan karena dia sudah menjadi keyakinan ke kelas. Contohnya lagi, bersikap tenang saat pelajaran berlangsung. Ada yang ribut, berarti dia melanggar keyakinan kelas dan sebagainya. Next. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Nah, ini yang disebut dengan keyakinan kelas ini lebih abstrak, tidak nyata daripada peraturan sedikit. Kalau peraturan itu nyata, contoh siswa-siswi SMA Negeri 1 Suma diwajibkan memakai sepatu hitam, kaos kaki putih. Itu peraturan. Kalau keyakinan kelas tadi apa? Yaitu contoh pada saat proses pembelajaran dilarang ribut dan sebagainya. Itu peraturan. Kemudian agar mudah diingat, peraturan keyakinan kelas ini mudah diingat. Contohnya tadi
tidak boleh ribut dalam kelas. Kamu boleh ingat, tidak mengerjakan PR. Kemudian berupaya pernyataan itu bersifat universal atau luar, sesuai dengan kondisi kelas. Jadi keyakinan kelas ini disesuaikan dengan kondisi kelas. Gimana dibuat dalam bentuk positif, jelas semua warga kelas dilibatkan pada saat pembentukan keyakinan kelas. Ini segitiga restitusi. Ini adalah tahapan segitiga restitusi. Jadi pada saat kita merestitusi anak, tahapan inilah yang pertama menstabilkan identitas. Contoh, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Contoh tadi, anak datang terlambat. Jadi yang pertama kita menstabilkan identitas dulu. Kenapa kamu datang terlambat? Nah, kenapa kamu dipanggil guru piket sampai sini? Kenapa? Nanti diceritakan. Yang kedua, muncullah validasi atau data. Data dapat, kemudian data yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan hal tersebut. Contoh tadi, mengapa kamu melakukan datang terlambat? Karena ada jawaban nanti. Terakhir baru menanyakan keyakinan. Nah, setelah paham, jadi kamu melanggar keyakinan berapa? Kamu telah melanggar suatu keyakinan. Nah, ketiga tahapan ini tidak balik-balik. Nanti racu. Misalnya kita laksanakan dulu menanyakan keyakinan, nggak nyambung. Contoh anak siswa datang terlambat. Kamu melanggar keyakinan berapa datang terlambat? Boleh. Jadi kita dulu menstabilkan identitas dulu. Jadi identitas ditanya anak, kamu dipanggil guru piket tadi kenapa, apa sebab dan sebagainya. Kemudian kita gali permasalahan yang ada, baru timbul validasi tindakan yang salah. Setelah kamu salah berbuat salah ini apa penyebabnya, kemudian cari solusinya secara bersama. Terus ini contoh restitusi, itu video, maaf saya cut. Tapi contoh restitusi saya, ini tanggapannya nanti ada, itu video. Ini setelah kita melakukan disiplin budaya positif, timbullah standar nasional pendidikan, namanya SNP. Tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetisi lulusan yang diharapkan. Itu standar nasional pendidikan kita sekarang, sesuai dengan visi dan SMA Negeri 1 semua, belajar sepanjang hayat. Terus terima kasih, itulah paparan pemahaman penyebaran budaya positif, konsep-konsep budaya positif yang ada di SMA 1 Suma. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih kepada Pak Siswanto MPD yang telah mungkin ada pertanyaan atau kita diskusikan. Silakan Ibu ST ya, mau nanya ya. Silakan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mau bertanya di masalah kesepakatan kelas tadi ya. Kesepakatan kelas itu yang bikin itu siapa? Apa guru mapel, apa wali kelas, atau sekolah gitu Pak? Nah terus tadi kan apa sih bedanya peraturan sama kesepakatan gitu? Itu aja. Terima kasih. Pertanyaan yang luar biasa ya. Langsung dijawab atau bagaimana? Haris? Oke, langsung jawab ya. Yang bagus dari Ibu, kesepakatan kelas. Berarti di dalam kelas kita beda dengan guru SD, guru SD, TK dan sebagainya. Karena SMP dan SMA ini ada guru mata pelajaran. Jadi semua guru ini mempunyai kesepakatan di dalam kelas dengan cara itu tadi. Yang pertama berbuk dengan siswa, kemudian mencari solusi kesepakatan apa yang disepakati, kemudian dibuatlah menjadi keyakinan kelas. Jadi tiap-tiap guru ini berbeda
kesepakatan kelasnya. Nah, beda dengan peraturan. Kalau peraturan ini sudah ditentukan oleh sekolah atau lembaga, mencakup keseluruhan lembaga sekolah. Gitu. Kalau ada yang nambahkan, jadi ya, nanti sebenarnya kesepakatan kelas itu pertama kita diskusi dulu dengan siswa. Misalnya saya menampung mata pelajaran biologi, saya masuk ke kelas 10A misalnya. Nah, sebelum kita melaksanakan proses pembelajaran awal, kita harus mengadakan kesepakatan dulu. Apa kesepakatan yang baik untuk kita? Kesepakatan ini dibuat sederhana, mudah diingat oleh murid dan guru. Contoh, setiap ada tugas atau PR harus dikerjakan, kan mudah diingat. Jadi kalau siswa nanti tidak mengerjakan, berarti dia sudah melanggar kesepakatan kelas. Contohnya lagi, siswa tidak boleh datang terlambat atau masuk terlambat. Itu kesepakatan kelas. Nah, kalau peraturan sekolah, siswa yang datang terlambat melanggar ini poinnya ini. Contohnya lagi, siswa yang tidak memakai atribut sekolah melanggar poin-poin ini. Itu peraturan yang sudah ditentukan oleh sekolah atau lembaga. Itu contoh peraturan. Ada yang nambahkan Arif? Iya, Pak. Jadi berarti yang buat kesepakatan kelas itu guru ya, guru sama guru magang itu dengan siswa, bukan wali kelas misalnya. Apa wali kelas juga punya kesepakatan sama siswanya itu? Kelas mempunyai kesepakatan sendiri karena kita ini magang kecuali SD. SD kan berarti guru-guru itu lah, kecuali guru agama, guru olahraga kan. Kalau aku misalnya guru ini kesepakatan itu terus berarti adalah menjadi wali kelas. Kita bikin kesepakatan itu Pak mengacu ke peraturan sekolah nggak? Mengacu ke tidak mesti. peraturan. Sebenarnya peraturan itu muncul dari kesepakatan kelas awalnya. Dari kesepakatan kelas inilah timbul nanti peraturan sekolah. Yang sebaiknya sekolah seperti itu. Bukan peraturan dulu baru kesepakatan kelas, nanti kan nyambung kan gitu. Harusnya gitu, yang baik itu kesepakatan kelas dulu. Di kelas ini baru ada tim nanti dari sekolah akan membentuk peraturan kelas. Peraturan sekolah berdasarkan dari kesepakatan kelas ini. Jadi menampung aspirasi siswa. Jadi kalau diperlakukan seperti itu, maka anak mungkin tidak ada melanggar tata tertib atau peraturan. Terciptalah budaya yang positif. Itu yang diharapkan sebenarnya. Tapi sekarang kan enggak. Berarti mestinya tuh sebelum kita masuk, Betul. Sebelum tahun ajar baru ini seluruh guru membuat kesepakatan kelas. Setelah ada kesepakatan kelas, baru musyawarah guru diambil dari inilah. Kita ambillah 1 minggu itu untuk bikin itu. Betul, untuk membuat mestinya peraturan sekolah. Harusnya itu. Terima kasih Pak. Ya. Silakan teman-teman. Terima kasih untuk waktunya. Itulah. Oh ya. Ya Pak, di situ kan Bapak tadi menyampaikan tentang restitusi. Nah, bagaimana saya ngasih usul aja, misalkan nanti Bapak memberikan contoh bagaimana cara merestitusi siswa yang bermasalah. Jadi kami di yang belum tahu cara merestitusi, kami bisa lihat dari video Bapak pernah restitusi atau Bapak ajarkan kami bagaimana cara restitusi supaya kami bisa restitusi anak masalah sesuai dengan kurikulum sekarang. Terima kasih. Itu sudah saya buat restitusi untuk anak, ada 2 orang kemarin
misal terlambat datang dan tidak berpakaian rapi. Nah itu saya buat ada di YouTube saya sendiri. Ibu bisa buka di YouTube saya. Gitu. Tapi langkah-langkahnya itu tadi ada 3: menstabilkan dulu identitas, kemudian validasi dari kesalahan, kemudian baru menerapkan suatu keyakinan pada anak tersebut atau menyelesaikan suatu masalah tersebut. Itu Bu. Jadi untuk bisa aja buka di link YouTube saya atau nanti saya bagikan ke Google Drive. Itu contoh-contohnya. Banyak. Kalau sebenarnya permasalahannya kalau di restitusi semuanya ini repot. Jadi intinya restitusi harus ada kerjasama semua pihak atau stakeholder itu harus bekerja sama. Nggak bisa seseorang, apalagi di guru penggerak cuma 1, 2, 3, walahan nanti. Karena jumlah anak hampir sampai ribuan. Jadi adanya kerjasama atau kolaborasi dari guru untuk menyelesaikan suatu permasalahan tersebut dengan syarat guru mau mendukung kerja tersebut. Saya kira itu Bu. Ya. Itulah pemaparan yaitu tentang berbagi pengalaman dan diseminasi, yaitu pemahaman penyebaran pemahaman ya kan, budaya positif ya di lingkungan SMA Negeri 1 Subang ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Juwanto ya sebagai pembawa acara. Untuk kegiatan hari ini kita cukupkan. Marilah sama-sama kita tutup dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Speaking sebentar ya. Jadi nanti saya hitung 1, 2, 3, kelipatan 4, dor. 1, 2, 3, dor. 5, 6, 7, dor. Oke. 1, 2, 3. 1, 2, 3, dor. 5, 6, 7, dor. Ya. Kelipatan 4. Atau kelipatan 2. 4 aja. 1, 2, 3, dor. 5, 6, 7, dor. 9, 10, 11, dor. Terima kasih Bapak-bapak, Ibu yang telah berpartisipasi dalam acara. Tapi senangnya ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Kirimkan linknya ya. Iqbal tadi Bapak mendengar dari guru piket, Iqbal sering terlambat. Menurut ingatan Iqbal sudah berapa kali terlambat? Seingat Iqbal sudah 5 kali terlambat Pak. Sering terlambat itu suatu kesalahan bukan? Iya Pak. Berbuat kesalahan itu manusiawi, yang penting ingin memperbaikinya. Setuju nggak? Setuju Pak. Iqbal, sekarang kita cari solusinya bersama. Nah, Iqbal datang terlambat punya alasan. Coba ceritakan sama Bapak. Alasan Iqbal terlambat Pak, sebenarnya setiap malam Iqbal sering sekali begadang. Bergadang itu Iqbal sering sekali main handphone Pak. Jadi saat malam Iqbal kurang tidur. Akhirnya kalau datang sekolah Iqbal sering kali terlambat Pak. Jadi itu alasan Iqbal kenapa sering terlambat. Iya Pak. Nah, kamu tahu keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Tahu Pak. Nah, kalau datang terlambat sesuai dengan keyakinan kelas kita tidak? Tidak Pak. Keyakinan kelas apa yang kamu langgar? Keyakinan kelasnya yaitu disiplin Pak. Menurut kamu disiplin itu penting tidak?
sebenarnya sangat penting Pak, apalagi disiplin ini dalam membuat saya datang tepat waktu dan lebih menghargai waktu. Oh ya, jadi disiplin itu sangat penting untuk kita sebagai siswa supaya menghargai waktu. Menurut kamu apa yang kamu lakukan agar tidak terlambat lagi? Yang harus saya lakukan adalah saya harus tidur lebih cepat Pak, sehingga saya tidak datang terlambat lagi Pak. Baik, kamu sudah menemukan solusi dan saya akan bekerja sama dengan orang tua kamu supaya kamu datang sekolah tidak terlambat lagi. Sekarang silakan kembali ke kelas. Terima kasih. Terima kasih ya Pak. Jadi tadi Bapak mendengar ada laporan dari kelas. Jadi marah-marah. Ya Pak, habis saya kesal. Kenapa kesal? Iqbal terus mencontek pekerjaan saya Pak. Bukan hanya PR, tugas juga. Oh gitu. Wajarlah kalau kamu kesal kalau kejadiannya seperti itu. Bapak juga seperti itu kalau di posisi kamu. Lalu apa yang kamu lakukan terhadap Iqbal? Saya marah, saya memaki tanpa sadar, saya membentak mejanya Pak. Kalau begitu, kamu membuat seperti itu pasti ada alasannya. Kenapa? Iya Pak, masa saya diam saja? Saya sudah berusaha payah mengerjakan tugas, tapi Iqbal hanya mencontek Pak. Wajarlah kamu marah karena pekerjaan kamu dicontek begitu saja. Bapak menghargai tindakan kamu. Tidak boleh lebih buruk daripada itu. Coba kamu pikirkan perbuatan kamu sampai menggebrak meja sesuai dengan keyakinan kelas kita tidak? Tidak Pak. Menurut kamu keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar? Saling menghormati antar teman Pak. Ya betul, menghormati antar teman itu penting. Tidak. Baik, kalau itu penting, keyakinan apa harus Zaki lakukan pada saat marah? Harus lebih sabar Pak. Kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Bersedia. Apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya harus bersabar dan menahan amarah saya. Kalau ada teman yang mencontek, saya akan melaporkan kepada guru mata pelajaran atau Tepat sekali tindakan kamu. Tetap semangat ya. Sekarang silakan kembali ke kelas. Tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Iqbalin Apriliansyah. Saya dari kelas 11 MIPA 1. Di sini saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena saya telah diajak berdiskusi oleh Pak Siswanto untuk mendapat dan menemukan solusi atas kesalahan saya. Dan saya berjanji tidak akan datang terlambat lagi dan saya tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki dari kelas 11 MIPA 1. Saya senang sekali diajak diskusi oleh Pak Siswanto untuk dapat mengendalikan diri dan bersabar untuk menghormati teman kawan. Ayo memilih
Iqbal, tadi Bapak mendengar dari guru piket, Iqbal sering terlambat. Menurut ingatan Iqbal, sudah berapa kali terlambat? Seingat Iqbal sudah 5 kali terlambat Pak. Sering terlambat itu suatu kesalahan bukan? Iya Pak. Berbuat kesalahan itu manusiawi, yang penting ingin memperbaikinya. Setuju nggak? Setuju Pak. Iqbal, sekarang kita cari solusinya bersama. Nah, Iqbal datang terlambat punya alasan. Coba ceritakan sama Bapak. Alasan Iqbal terlambat Pak, sebenarnya setiap malam Iqbal sering sekali begadang. Bergadang itu Iqbal sering sekali main handphone Pak. Jadi saat malam Iqbal kurang tidur. Akhirnya kalau datang sekolah Iqbal sering kali terlambat Pak. Jadi itu alasan Iqbal kenapa sering terlambat. Iya Pak. Nah, kamu tahu keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Tahu Pak. Nah, kalau datang terlambat sesuai dengan keyakinan kelas kita tidak? Tidak Pak. Keyakinan kelas apa yang kamu langgar? Keyakinan kelasnya yaitu disiplin Pak. Menurut kamu disiplin itu penting tidak? Sebenarnya sangat penting Pak, apalagi disiplin ini dalam membuat saya datang tepat waktu dan lebih menghargai waktu. Oh ya, jadi disiplin itu sangat penting untuk kita sebagai siswa supaya menghargai waktu. Menurut kamu apa yang kamu lakukan agar tidak terlambat lagi? Yang harus saya lakukan adalah saya harus tidur lebih cepat Pak, sehingga saya tidak datang terlambat lagi Pak. Baik, kamu sudah menemukan solusi dan saya akan bekerja sama dengan orang tua kamu supaya kamu datang sekolah tidak terlambat lagi. Sekarang silakan kembali ke kelas. Terima kasih. Terima kasih ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Iqbalin Apriliansyah. Saya dari kelas 11 MIPA 1. Di sini saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena saya telah diajak berdiskusi oleh Pak Siswanto untuk mendapat dan menemukan solusi atas kesalahan saya. Dan saya berjanji tidak akan datang terlambat lagi dan saya tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.